Baik, di sini saya akan membahas tentang UTS dari materi bangun datar segi banyak. Kita akan membahas soal nomor 1, di mana soal nomor 1, buktikanlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Ini adalah gambar dari segitiga sama sisi. Kita bisa lihat bahwa ini adalah segitiga sama sisi. Kita bisa mengukur sudutnya dengan busur. Kita ukur sudut yang pertama. Terlihat jelas bahwa sudut pertama adalah 60 derajat dan sudut kedua adalah 60 derajat. Yang ketiga ialah 60 derajat. Kita ketahui bahwa dari ketiga sudut ini tadi sama-sama 60 derajat. Jadi sudut yang pertama ditambah sudut yang kedua ditambah dengan sudut yang ketiga sama dengan 180 derajat. Jadi terbuktilah bahwa sudut segitiga adalah 180 derajat. Soal yang kedua ialah buktikanlah bahwa besar sudut dari jajar genjang adalah 360. Nah, kita bisa membuktikan sudut tersebut dengan menggunakan bantuan busur. Nah, untuk yang pertama, kita bisa melihat bahwa sudutnya bisa kita lihat bahwa sudutnya adalah 51 derajat. Dan kita hitung lagi sudut yang kedua. 123 derajat. Dan sudut yang ketiga 58 derajat. Dan sudut yang keempat adalah 129 derajat. Jadi, jika ditambahkan dari sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat, maka jelas terbukti bahwa sudut dari jajar genjang adalah 360. Jika ditambahkan 51 ditambah 123 ditambah 158 ditambah 129 menghasilkan 360 derajat. Jadi kita akan membahas soal nomor 3, di mana soal nomor 3 itu ini berapa simetri lipat dari kedua bangunan ini. Yang pertama ini, yang kedua yang itu. Nah, kita akan membahas satu persatu. Kita akan membahas simetri lipat dari bangun datar yang ini. Nah, kita bisa lihat bahwa jika kita melipatnya dan tetap simetri, maka itu termasuk simetri lipatnya. Ini kita bisa lihat yang pertama, yang kedua, nah memiliki dua simetri lipat. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangun datar dari bangun ini memiliki dua simetri lipat. Untuk bangun yang kedua ini adalah bangun segi 6, dimana kita bisa melipat ke yang pertama. Ini adalah seperti segitiga, gabungan dari segitiga dan juga persegi panjang. Yang kedua ini seperti trapesium. Yang ketiga seperti trapesium juga. Yang keempat seperti trapesium juga. Yang kelima sama seperti yang pertama tadi, gabungan dari segitiga dan persegi panjang. Yang keenam
yang pertama tadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari bangun segi 6 ini memiliki 6 simetri lipat. Soal yang keempat, berapa simetri putar dari bangun berikut? Sebelum kita menyelesaikan dua bangun ini, kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu pengertian dari simetri putar. Simetri putar adalah banyaknya putaran yang dilakukan terhadap bangun datar sehingga tepat di suatu bingkainya. Ini yang dinamakan bingkainya. Nah, yang pertama itu bangun persegi panjang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa titik A masih berada di titik A. Jadi, kita akan mencari simetri putarnya. Jadi, kita putar 90 derajat. Nah, ini enggak tepat di dalam bingkainya. Jadi, belum ada simetri putarnya. Jika kita putar lagi, nah, ini dia, tepat di bingkainya. Jadi, masih punya satu simetri putar. Jika kita putar lagi, nah, tidak ada. Jadi baru satu kan simetri putarnya. Kita putar lagi. Nah, ini titik A berada tepat di titik A lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa simetri putar ini persegi panjang ini memiliki dua simetri putar. Nah, untuk bangun yang kedua adalah ini. Di sini kita bisa lihat bahwa titik A masih berada di titik A. Jadi kita bisa putar. Nah, teman-teman bisa lihat perubahannya. Titik A sudah berada di titik E, tetapi masih berada tepat di dalam bingkainya. Seperti pengertian yang tadi, berarti punya satu simetri putar dong. Jika kita putar lagi, titik A sudah berada di titik C. Jadi sudah mempunyai dua simetri putar. Kita putar lagi, mempunyai 3 simetri putar. Kita putar lagi, mempunyai 4 simetri putar. Kita putar lagi, mempunyai 5 simetri putar, 6 simetri putar, 7 simetri putar, 8 simetri putar, 10 simetri putar. Bangun yang kedua adalah ini. Kita bisa lihat bahwa titik A masih berada di titik A. Nah, ini awalnya. Jika kita putar, kita bisa melihat bahwa di sini sudah perubahan antara posisi titik A sudah berada di titik E, tetapi masih tepat di dalam bingkainya seperti yang awal tadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sudah memiliki satu simetri putar. Jika kita putar lagi, memiliki 2 simetri putar. Kita putar lagi, 3 simetri putar. Kita putar, 4 simetri putar, 5 simetri putar, 6 simetri putar, 7, 8, 9, dan 10. Nah, sini kita bisa lihat bahwa titik A sudah kembali di titik A. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bangun yang kedua ini memiliki 10 simetri putar.